Hai semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Maiva Putri Wulandari dengan NIM 241222061, lalu Devi Sitanerum dengan NIM 241222065, dan yang terakhir M. Doni Setiawan dengan NIM 241222084. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang bagaimana Pentol Bosca menerapkan sistem manajemen resiko yang komprehensif untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, kami akan menunjukkan cuplikan video sedikit mengenai profil singkat Pentol Bosca ini. Check it out. Pentol Bosca merupakan industri UMKM aneka frozen food seperti pentol, tahu bakso, dan dimsum yang berlokasi di Tulangan, Sidoarjo. Pentol Bosca mengawali perjalanannya dari sebuah rombong kecil dengan modal seadanya sebesar Rp200.000 karena bermula saat sang owner dirumahkan di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Kepopuleran Pentol Bosca terus meroket hingga berhasil memiliki ratusan kemitraan yang tersebar di berbagai kota seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, Pasuruan, dan Malang. Keamanan kita kembali memang pada tertentu untuk beradaptasi untuk semua pasien kebersihan kita produk sendiri dalam pastikan aman kita juga BPOM bahan yang kita pakai ya sih sebenarnya kita perbaiki. Terus kita juga ada scan option untuk mesin cadangan untuk ada kendala macet atau mesin, kita ada mesin cadangan untuk kalau resiko kerja pasti ada semuanya, cuman yang paling beresiko itu sama ambil produk apa ya? Kalau beresiko itu tergantung pribadinya masing-masing untuk performance kerjanya. Kalau kerjanya mengancam cara kerja, untuk lebih fokus saja untuk pribadinya masing-masing. Kita quality control sudah jauh, jadi kita kontrol itu sudah setiap 2 jam sekali kita kontrol dari pagi mulai jam 9 setelah jam 11 terus balik lagi jam 1 jadi itu mengurangi ada mungkin kesalahan atau gagal produk. Nah, dari wawancara yang telah kami lakukan dengan Bapak Rozi, kami simpulkan bahwa salah satu resiko operasional di industri UMKM Pentol Bosca yakni kerusakan mesin giling daging secara tiba-tiba. Hal ini berdampak buruk pada perusahaan, seperti produksi terhambat, produktivitas menurun, dan bahkan kecelakaan kerja. Dari resiko tersebut, manajemen sudah melakukan penanganan, seperti pemeriksaan rutin dan menyiapkan mesin cadangan, sehingga dapat menurunkan risiko pada operasional perusahaan. Bagaimana
seperti apakah sudah menyiapkan stok bahan besar atau menggunakan bahan lain tambang. Untuk saat ini kita nggak banyak-banyak untuk mengumpulkan batu. Tapi kita mencari alternatif lain yang sama dengan dengan bayang. Bagaimana untuk membantu itu apakah juga dalam bisa fokus saat ini untuk itu kita ada rekomendasinya untuk kualitas itu fokus pada kualitas terus kualitas bukan hanya harga tapi rasa juga kita harus benar-benar kestabilan soalnya kalau kita mau tambahkan harganya makanya kita berusaha jadi untuk branding untuk apa namanya tapi kualitas kita memasukkan itu juga cuma satu terus bagaimana sih museum untuk mempersiapkan yang kelihatan kuliner yang untuk itu saat ini kita memang melakukan inovasi baru seperti produk kita misal kita juga udah mulai mengikuti dari pasar kayak jualan kayak pisang yang bisa disiap makan seperti kita nggak soal seperti itu. Jadi kita punya inovasi baru kita jadi nggak ketinggalan tren. Untuk saat ini masih belum, nggak tahu depannya. Karena apa? Karena emang kita itu ada uang untuk datangkan. Jadi kalau ada masalah seperti itu, jadi uangnya jadi ini apa namanya? Kalau saya rasa saat ini masih belum nggak tahu depannya kan. Untuk saat ini masih kita apa namanya masih bisa untuk menutupi apa yang akan depannya. Nggak tahu untuk depannya lagi. Yang penting kita udah ada untuk pindah kemana. Sewaktu-waktu ada. Ini untuk karyawan kita nggak masalah kecuali untuk uang masuk biasanya kan ada kayak gini kayak orang-orang sebenarnya besok lah nah itu yang masih kita tekankan supaya nggak semua pembeli kita seperti itu. Jadi kalau bisa langsung bayar tapi kita masih ada strategi. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Rada Darmawati selaku Kepala Finance Pental Beska, kami simpulkan bahwa resiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan merupakan salah satu resiko yang perlu diwaspadai oleh Pental Beska. Nah, dari resiko tersebut, tindakan pencegahan yang telah diterapkan oleh Pental Beska seperti meminimalisir time of payment kepada pelanggan baru dapat menurunkan resiko pada keuangan perusahaan. Langsung yang pertama, bagaimana Pental Beska membedakan produknya dengan produk lain? Apakah yang sebelumnya kita akan kembali saya masih berulang untuk kemarin yang satu bulan jadi itu yang bisa bentuk kan foto masuk tidak menutup
Apa yang dirasakan pemerintah jika terjadi masalah kualitas produk atau barang? Masih dari mana Jawa, gimana sama produksi, kira-kira ada sama dengan kamu atau di kalau misal ada pembelian bisa mengklaim apa kayak betul lagi gitu kira-kira masih belum Dari wawancara kami dengan Ibu Anissa selaku Digital Marketing Pentel Bosca, kami simpulkan bahwa komplainan pelanggan merupakan resiko yang perlu mendapat perhatian karena dapat merusak reputasi merek dan menyebabkan penurunan penjualan. Strategi yang telah diterapkan Pentel Bosca yakni perusahaan telah melakukan berbagai upaya perbaikan seperti meningkatkan pengawasan kualitas dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap pesanan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dinilai efektif karena dapat mengurangi kejadian kesalahan atau perusahaan dari karyawan itu tidak jenis pelatihan apa saja yang terakhir itu untuk persyaratan sertifikasi perusahaan itu terakhir kita ada soalnya GMP Good Manufacturing. Jadi cara pengelolaan produk baik seperti produksi, gimana cara pengelolaan sanitasi. Jadi baterainya dicek untuk jenis lingkungan seperti itu. Engine. Langsung tak bilang ya. Iya. Ya. Untuk K3 kita masih ada belum pelatihnya, cuma kita sudah tercover sama BPJS sebetulnya. Jadi kalau sama ini ada karyawan, bahwa kita sudah tahu namanya. Apalagi kita sudah yang jelas itu kita udah SOP. Katanya kemarin minta ban Cherry satu. Disarankan oleh Bepom. Sertifikasi kita sudah luas, pasti otomatis kan itu tidak sembarangan. SOP lulusan kita sesuai. Kalau Mbak Ulung besok Terus yang kedua, apakah semua karyawan pasti. Jadi untuk produksi kita juga pabrik makanan harus izin dengan harus steril. Jadi untuk proses giling itu memang pakai ahli lengkap, jadi jas, terus masker, topi, alat itu resiko juga kan kemarin. Terus habis itu sepatu pasti put, glove juga, perlu sama kok. kacamata, bukan giling gitu. Terus bahasanya yang packing itu rata-rata pakai gloves, terus apron, masker, sama topi jiput. Kita dihapus sampai yang jadi untuk anak produksi apalagi yang proses itu kan emang belum mengatur sama benar lancar karena buku dipotong kan pasti ada yang mereka dan itu rata-rata emang dicari dan juga berapa kali dua kali kita kena pisau lagi tapi akhirnya saya sendiri yang cover ke rumah sakit dekat Siti Fatimah itu operasi dan itu 100% emang kita kan udah ada BPJS kerjaan jadi tidak Oke, jadi kalau saya memang dari siapapun itu tadi.
Jadi kita awalnya itu kita interview, tapi dengan catatan masa uji coba 2 bulan. Jadi emang anak ini sesuai dengan standar usaha atau tidak itu tergantung hasilnya dari kepala produksi masing-masing belum menjawab. Jadi untuk hasil akhir 2 bulan saya ambil dari karena ini perlu diteruskan atau kalau seandainya sesuai kita kasih pendidikan terus, kalau seandainya enggak kita kasih seperti ini. Jadi setiap interview aku selalu mengatakan masa uji coba dari 2 bulan. Jadi kan dari awal sudah saya sampaikan di sini di setiap sudut itu terpakai CCTV. Penilaian juga nggak hanya dari CCTV, juga dari kepala produksi masing-masing. Lalu apa kita memperhatikan orang yang sesuai dengan standar gitu kan. Jadi kalau seandainya emang nggak sesuai dan dia usaha pasti tidak mohon maaf. Kan berarti nggak ada yang salah kan, sudah dari awal saya sampaikan. Baik dan nggak kurang juga anak-anak itu bertahan sampai akhir dan saya bersemangat. Apa yang mau diterapkan bersama dengan evaluasi sih rata-rata yang diterapkan perusahaan itu dari kepala produksi penanggung tadi. Jadi saya selalu koordinasi sama kepala produksi penanggung jawab. Terus terkadang juga kalau misalnya ada apapun yang mengenai karyawan itu saya, terutama ini yang paling sering produksi. Jadi kan emang mereka satu tempat terus ada juga si masalah internal seperti itu. Jadi selalu kalau ada seperti itu langsung dengan saya tanggung evaluasi menyeluruh seperti itu. Jadi itu sih yang mungkin sama yang saya katakan. Jadi mereka kan bisa punya wadah untuk mengeluarkan penerbit tadi ya. Jadi mereka depannya kerjanya juga Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Rika selaku HRD, kami simpulkan bahwa resiko keterlibatan masalah pribadi ke lingkungan kerja perlu diwaspadai oleh manajemen Pentalbaska karena dapat berdampak buruk pada operasional perusahaan seperti penurunan produktivitas, kinerja tim, dan moral karyawan. Nah, tindakan pencegahan yang telah dilakukan seperti memberikan dukungan kepada karyawan yang mengalami masalah pribadi dinilai efektif dalam mengurangi resiko tersebut karena berhasil menjaga kondusivitas pada lingkungan perusahaan.